Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul asbabil ba'itsah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Utawi iki bayanul asbabi iku menjelaskan piro-piro sebab, faktor-faktor al-ba'itsati kang mendorong, memotivasi, ya memprovokasi alal ghibati ing atase gosip. I'lam warwasira anal bawa'itha ing setuhune piro-piro pendorong alal ghibati ing atase gosip kathiratun iku akeh. Pendorong-pendorong, motif-motifnya. Walakin yajma'u, tapi ngumpulaken ha ing bawa'ith ahada asyara apa 11 apane sababnya. Setidaknya ada 11 faktor orang itu suka menggosip. Samaniyatun utawi 8 min hasaking 11. Tatoridu iku berlaku apa samaniyah fi haqqil amati ing dalam hak wong awam. Wa salasatun utawi 3 tahtasu iku tertentu apa salasah bi ahli dini kelawan ahli agama. Jadi maksa aja ahli agama tuh ada. Secara tidak sadar mereka melakukan hibah juga. Wal khassati lan wong khusus. Orang istimewa lah, orang-orang istimewa. Amma samaniyatu anapun utawi 8 faktor, 8 sebab. Fal awalu maka iku utawi kang awal. Ayasfiya iku yen memuaskan diri sapa wong, iku yen memuas. Melampiaskan sapa wong, melampiaskan al-ghaidha ing amarah. Misalkan lagi benci sama seseorang, pelampiasannya maka dia ada orang tersebut bikin kesalahan, wah mumpung dia bikin aib, aku lampiaskan kemarahanku, ketidaksukaan aku. Wadzalika utai mengkono pelampiasan idza jara iku ing dalem nalika terjadi sababun ghadabin apa sebabnya marah bihi kelawan abarane kelawan wong bihi kelawan wong kang dirasani alaihi ngatasi wong kang ngrasani. Fa innahu maka setuhne kelakuan urusannya iku idza haja iku ing dalem nalikane bergejolak ghadabuhu apa sewote wong yastafi maka melampiaskan sapa wong bizikri masawihi kelawan nutur cerita keblesakan-keblesakane fulan, taruhlah fulan. Pelampiasannya sudah ada dia bikin aib. Jadi apa sentimen? Ada semacam sentimen sehingga ketika yang bersangkutan melakukan salah ya kesempatan lah. Fayasbiqu maka refleks alisanu opo lidah ilaihi maring zikril masawi, menutur menceritakan aib-aibnya orang yang dia sentimeni bitabi secara naluri refleks aja gitu. Ilam yakun lamun ora ono iku sama ing dalam kono ora ono dinun opo agama waziun kang bisa mengontrol, kang bisa menyetop. Kalau orangnya tidak betul-betul kuat agamanya, imannya, mumpung dia lagi benci, jadi motifnya motif kebencian, motifnya bukan apa-apa ya sekedar benci gitu aja. Dia bikin aib langsung sudah langsung disebarluaskan. Biasanya ini terjadi pada lawan-lawan politik. Lawan-lawan politik. Mumpung lawan politiknya salah omong, wah kesempatan sekali udah wis. Dihabisi sudah lawan politiknya, dibunuh karakternya. Padahal kan membenahi orang itu kan nggak harus dengan cara itu. Kalau dia memang benar-benar gentle itu kan tidak harus dengan cara begitu. Waqad yamtani'u lan terkadang nyetop sapa wong tasyafiyal ghaidhi ing melampiaskan amarah indal ghadabi ing dalem nalikane sewot. Ada orang itu bisa menahan, tidak melampiaskan amarahnya, ditahan aja dalam hati. Fayahtaqinu maka tertekan itu tidak terkeluarkan al ghadabu apa marah sewot fil batini ing dalam hati. Tidak dilampiaskan. Kalau tidak dilampiaskan, akhirnya lama-kelamaan jadilah membusuk juga. Bahaya juga.
nonjok, kanggak dadanya tidak kanggak sekali. Aduh, sakit sekali. Marah tapi tidak dilampiaskan. Nah, kanggak sendiri apa sendiri, sesak. Fayasiru moko dadi apa ihtiqanul ghadab, hikdan iku menjadi unak-unak dalam hati. Menjadi unak-unak. Sabitan kang tetep. Fayakunu moko ono apa iki ihtiqanul ghadab atau hikdun iku sababan iku dadi faktor daiman kang terus menerus lidzikril masawi maring mengingat piro-piro keburukannya fulan tuh, masya Allah, fulan tuh bikin salah kepada aku, bikin aib, marah, tidak diselesaikan. Maka yang namanya bahasa komunikasi itu penting sebenarnya, khususnya antar keluarga, antar anggota keluarga. Ada saudara bikin mengkel, bikin jengkel dalam hati, ya diungkapkan secara baik. Dan harus demokratis, tidak boleh anti kritik. Tidak boleh anti kritik. Yang terjadi kalau sesama anggota keluarga, maka manajemen keluarga itu penting. Nggak ada sekolahnya, tapi penting. Kalau yang terjadi ada satu di antara anggota keluarga yang sensitif, ya sudah, kacau semua. Ada yang tidak beres satu aja, kacau jadinya. Maka innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau sudah ada harta, ada anak, sudah fitnah. Maka mesti pinter-pinter diri, pinter hatinya, pinter komunikasinya. Salah komunikasi, ya sudah. Misalkan yang terjadi kan begitu, ada anggota keluarga yang anti kritik, dia salah tapi tidak mau mengakui salahnya. Ini kan akhirnya jadi unak-unak dalam hati, unak-unak, menyakitkan. Kalau bahasa komunikasinya tidak lancar, tidak beres, kacau sudah, kacau. Maka bahasa komunikasi ini penting. Bahasa komunikasi itu khususnya minimal ketika lebaran, minta maaf. Kira-kira di antara keluarga ini ada tidak yang membuat kalian jengkel kepada saya? Apa? Tolong dong. Ngomong. Jadi kan ngomong, barangkali bisa diperbaiki bareng-bareng. Kalau kemudian saya tidak mau disebut kesalahan sendiri, wah ya udah, bikin jengkel yang lain tidak berani ngomong karena sayanya anti kritik, ya sudah, nanti ini jadi melampiaskan amarah itu tidak baik. Akhirnya pelampiasannya ngawur, pelampiasannya ngawur. Kalau ditahan aja membusuk dalam hati, jadi penyakit pula. Nih mesti dikeluarkan, unak-unak itu mesti dikeluarkan. Maka dalam itu ada namanya psikiater, psikolog gitu kan, supaya unak-unak itu dikeluarkan, tidak ditahan dalam hati. Dikeluarkan dengan cara baik-baik, tidak dilampiaskan secara liar. Unak-unak kalau dilampiaskan secara liar akhirnya menjadi hibah, gosip. Falhikdu, kalau sudah membusuk unak-unak dalam hati, yang teringat akan orang tersebut adalah selalu buruk. Yang teringat akan orang itu adalah orang jahat. Padahal misalkan kebaikannya banyak juga, tapi karena ada unak-unak yang tidak terselesaikan, orang baik menjadi orang jahat, dinilai sebagai orang jahat. Wal ghadabu utawi amarah sewot minal bawa'ithi ku termasuk piro-piro pendorong al azimati kang gedean
alal ghibati mendorong ing atase gosip. Asani utawi faktor kedua bisanya orang menggosip tuh muwafaqatul akrani iku nyocogi piro-piro batur ya. Apa kawan-kawan lagi ngapain gitu kan. Jere dewek sih solidaritas antar persahabatan. Para sahabatnya melakukan maksiat ya kita mesti solider ikut-ikutan juga. Sahabat kawan kita gosip ya kita mesti ikutan gosip. Mengatasnamakan perkawanan. Atas nama perkawanan mari kita bergosip bersama-sama. Itu. Atas nama perkawanan, atas nama kesetia kawanan, atas nama kesetia kawanan. Atas nama kesetia kawanan ada satu yang gosip, marilah kita dukung pergosipan itu. Berjamaah. Itu. Atas nama kesetia kawanan. Padahal itu kesetia kawanan palsu. Coba saya kan anggota kalian, kawan kalian. Saya ngaji, kalian ikut setia kawan tidak? Ayo ikut ngaji yuk. Nyatanya kan tidak mau, berarti kan tidak setia kawan. Jadi setia kawan secara emosional. Setia kawan secara ego. No, kalau dia senangnya gosip, kita mesti ikut. Kalau nggak ikut dicap tidak setia kawan. Kalau saya ngaji, mereka mau tidak ikut. Ayo setia kawan yuk, anterin aku ngaji. Nyatanya nggak mau. Jadi setia kawan model apa itu? Ya kan? Setia kawan ego ternyata. Tapi ini banyak terjadi. Kawannya gosip, kita mesti ikutan gosip. Jadinya wa mujamalati rufaqailan ya baik-baik dengan kawan-kawan. Mujamalah itu berbaik-baik. Kawannya lagi gosip, kita mesti ikut mendengar. Kalau nggak begitu dianggap tidak setia kawan nantinya, takutnya gitu. Jadi udahlah, daripada aku dianggap tidak setia kawan nggak apa-apa. Wa musa'adatihim lan ya saling membantu rufaqo, saling bantu-membantu ya kerjasama lah. Alal kalami ingatasi ngomong. Fa innahum kesetuhune kawan-kawan iku idakanu ing dalem nalika ono sepuru faqo ya tafakkahuna iku padha jabur sepuru faqo. Pada ya jabur bidzikril a'radi kelawan cerita piro-piro kehormatan orang lain. Fayara nuli meyakini sapa wong anahu ing setuhune wong. Lau angkara iku lamun protes sapa wong, hop. Berhenti kita nggak usah ngomongin kejelekan orang lah. Misalkan orang tersebut protes alaihim ing atase batur-bature au qata'a atau megot alias meninggalkan ay taroka au qata'a utawa ninggalaken sapa wong al majlisa ing tempat rebung-rebung. Istafqalu maka ngerasa berat sapa kawan-kawan hu ing wong mau. Wa nafarulan akhire blenak sapa kawan-kawan anhu saking wong. Blenak tidak suka. Akhirnya karena atas dasar kesetia kawanan itu, atas dalih kesetia kawanan itu, fayusa itu nuli mendukung sapa wong hum ing kawan-kawannya, didukung itu aja. Wadzalika wayara lan menganggap sapa wong, menganggap dzalika ing mengkono ikut nimbrung gosip dianggep min husnul muasyarati ing sebagian bagusnya seserawungan. Nah, ini namanya kawan sejati, dianggapnya persahabatan sejati ini ya kayak begini. Wa yazunnu lan nyono sapa wong annahu ing setuhune sikap ikut-ikutan dianggap mujamalatan ing aran berbaik-baik. Dianggapnya berbaik-baik fi suhbati ing dalam persahabatan. Iya. Wa qad yaghdabu lan terkadang sewot rufaqauhu sapa batur-bature wong. Misalkan kawan-kawannya ada sentimen atau ada persoalan dengan yang lain.
Fayahtaju maka butuh sapa wong ila ayah doba maring yen to sewat sapa wong li ghadabihim karena marahnya kawan-kawan. Tuh. Kayak anak tawuran kan, anak sekolah yang tawuran tuh. Tuh. Ini ada yang bermasalah satu orang sebenarnya. Satu sekolah mesti tawuran semua. Tuh kan? Solidaritas. Atas nama solidaritas. Misalkan ada si A dari sekolah kita ada urusan dengan si B dari sekolah lain. Persoalannya kan cuma 2 orang, tapi atas nama solidaritas, ayo kita dukung si A, ayo kita serbu sekolahnya B. Nah, ini kan akhirnya begitu. Persoalan yang sekupnya kecil jadi gede. Persoalan yang sifatnya pribadi, akhirnya meluas. Padahal bisa diselesaikan dengan cara ya pribadi juga, tidak harus melibatkan semua pihak. Ngatonaken lil musahamati maring ya solidaritas itu berbagi, turut andil, solidaritas fisara'i ing dalam enak wa dharra'i lan blenak. Fayahudu akhire masuk manjing sapa wong ma'ahum ing dalam sertane batur-bature fi dzikril uyubi ing dalam cerita aib-aib wal masawi lan pira-pira keblesakan. Asalisu utawi faktor yang ketiga ayas tasyira iku yen to ngrasakaken sapa wong min insanin saking wong sejen anahu ing setuhune insan. Sayaksidu iku bakal nejo sapa insan hu ing wong. Wayatulu lan bakal dawa panjang lisanuhu apa lisane iki insan alaihi ing atase wong. Aduh, saya punya urusan. Punya rival, biasanya rival politik. Si B, misalkan rival saya itu si B. Dia itu ya mulutnya ember, mulutnya si B ini ember. Saya jangan sampai kalah ember dengan si B. Jangan sampai saya kalah ember. Sebelum si B ngomong tentang aku udah bertataran bicaranya aku, biar dia jatuh mental, biar dia jatuh harga dirinya, sehingga mau ember sudah kalah kedahuluan oleh saya. Ya kan? Mulut ember sih itu si B tuh, mulutnya ember sekali. Ember. Mulut ember mesti aku dahuluin. Au yuqabbihu atau memblesak-blesakaken supaya kilah wong halahu ing kondisiye sikape insan ing muhtasamin ing dalem sandinge halayak. Au yashhadu yuqabbihu sapa insan halahu ing kondisiye wong ya ing muhtasamin ing dalem sandinge halayak rame. Au yashhadu yuqabbihu yashhadu atau nyakseni sapa insan alaihi berat ing atase wong bisyahadatin kelawan siji kesaksian. Wah, daripada dia nanti memperburuk citranya aku jatuhkan aja dia dulu. Jangan kedahuluan. Fayubadiru nuli menyalip sapa wong hu insan. Sebelum dia sempat menjatuhkan saya emberin dulu. Mulut saya lebih ember dari dia. Qabla ayyuqabbiha ing dalam sedurunge yen to gawe blesakaken ngolo-ngoloaken sapa insan huwa ya insan. Mendahului halahu ing kondisiye insan. Wayat anu ayat atof ning atof ning fayubadiru wayat anu lan nyacan sapa wong fihi ing dalam insan tuh
Kalau saya udah mendahului kan akhirnya lias kuto. Supaya gugur atharu syahadatihi, apa pengaruh kesaksiannya insan. Sehingga dia mau ngomong ember tentang aku, udah jatuh duluan, nggak laku ucapan dia, gosipnya dia. Au yabtadi'u. Ini biasanya lawan-lawan politik tuh, orang-orang politik banyak oknum-oknumnya saling menjatuhkan lawan politiknya, ya begitu itulah. Tidak peduli sama itu. Motifnya kan sentimen, tendensius, sentimen pribadi itu, atau menjatuhkan lawan. Au yang tadi atau ngawiti sepo wong bizikrima kelawan nutur aib, nutur perkara, nutur prestasi fihi kang ing dalam insan shadiqon ale wong kang jujur. Ya saya tahu, saya kenal bahwa Bapak ketua partai yang warnanya yang warnanya abu-abu itu orangnya baik-baik begini. Nah, itu kan akhirnya citra saya terangkat. Berarti saya itu orang objektif. Saya itu dianggap orang objektif. Jujur sekali untuk berobot berkali-kali, untuk menipu berkali-kali. Jujur satu kali untuk menipu berkali-kali. Jujur satu kali untuk menipu berkali-kali. Memancing, caranya pancingan, Saya kenal Bapak ketua partai yang warnanya abu-abu itu orang baik, suka bantu-bantu gini. Si ketua partai abu-abu ini lagi naik daun, otomatis saya pun ikut terangkat. Udah begitu, reputasi saya udah terkenal sebagai orang jujur, tinggal tipu sana tipu sini. Orang tuh kalau sudah punya reputasi, punya kedudukan tuh enak nyeser-nyesernya tuh enak. Jujur sekali untuk mengibul berkali-kali. Ya orang aja ya mesti ngerti, orang yang sifatnya seperti itu mesti tahu. Di samping kita jangan semacam itu, kita mesti tahu dalam realita masyarakat ada yang model seperti itu. Ada orang yang bersikap jujur awalnya saja, supaya tinggal nyeser-nyesernya, bikin sosial, bikin panti sosial, bikin sekolah gratis. Awalnya kan gitu, akhirnya dapat simpati masyarakat. Ya tinggal enak kalau sudah dapat simpati orang lain kan tinggal nyeser keuntungan aja. Awalnya sosial. Awalnya ini sosial, nanti lama-lama bisa jadi komersil nantinya. Bisa jadi komersil. Ini saya lagi bikin madrasah, ayo ya memang sosial. Yang sekolah di situ gratis semuanya. Orang-orang pada simpati, sekolahnya dibangun, diperluas, gitu. Tinggal kalau sudah mewah begini, ya yang sekolah di sini mesti bayarnya berkali-kali lipat. Bisa begitu tuh, sangat mungkin. Banyak. Jadi jujur, sosial, baik untuk cari reputasi aja. Setelah dapat reputasi jujur, setelah dapat reputasi sebagai orang baik, tinggal nyeser. Bidzikrima fihi shadiqon. Awalnya dia bersikap jujur. Liyak diba supaya goroh sepowong, goroh alaihi ingatasi insan, ba'dahu ing dalam suwise sidik. Setelah sosial, dapat reputasi, dapat nama baik, tinggal cari untungnya aja. Saja. Maka dalam Al-Quran itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya.
Nabi-nabi generasi pertama itu baik-baik semua. Sudah sampai anak masih rada mending. Datang sampai di cucu cicit, itu yang berbahaya. Generasi-generasi selanjutnya ini punya potensi untuk bersikap semena-mena. Generasi ketiga, keempat orang-orang saleh itu punya potensi bersikap semena-mena. Jangan enak-enak kita jadi turunannya orang soleh. Jangan enak-enak begitu. Kakeknya si ahli tirakat, ahli ilmu. Akhirnya datang simpati kepada orang-orang soleh tersebut. Datang simpati dari masyarakat. Yang jadi anak cucunya, yang jadi cucu-cucunya ini biasanya tinggal ungkang-ungkangnya aja. Tinggal gede, ndase baik. Tinggal dagluk-dagluk, tingklang-tingklong aja. Raja pesantren ini. Jadi raja pesantren, jadi raja pesantren. Sesepuhnya sih dulu benar. Punya potensi begitu ya, orang Bani Israel kan begitu. Cucunya siapa sih Bani Israel itu? Cucunya Telembok tak? Ada Bani Israel itu bukan cucunya Telembok. Cucunya orang baik-baik Bani Israel itu. Cucunya orang baik. Cucunya para nabi. Bani Israel itu dikiranya cucunya siapa? Maling ayam. Waduh. Bukan anak cucunya maling ayam, bukan anak cucunya tukang minum minuman keras, minuman keras. Bukan anak cucunya itu. Anak cucunya Nabi kalau Bani Israel. Jadi anak cucunya orang soleh itu baik dan mulia kalau kita bisa mempertahankan. Yang terjadi itu, ya itulah. Awalnya baik-baik, kelanjutannya tuh yang dikhawatirkan. Orang pun banyak begitu tuh. Awalnya jujur baik untuk nyerobot, akhirnya fayarujunu lilaku kadhibuhu opo gorohewa bisidqi al awali, dengan modal jujur kan pertama. Modalnya gitu, gratis. Yang sekolah di sini gratis. Akhirnya datanglah simpati dari masyarakat, didukung sepenuh jiwa oleh masyarakat. Setelah bangunan sudah mentereng, yang ngaji di sini mesti bayar sekian, gitu kan? Yang sekolah di sini bayar sekian, masyarakat tinggal melongonya aja. Masyarakat tinggal melongonya aja. Bangunan sertifikat, iya kan? Westas itu, dan dia beralibi sepobong, berjustifikasi sepobong, gawe bukti, amrih bukti apa arane, berusaha ngatonaken bukti sepobong, wayakululan ngomong sepobong, mamin adati al-kadzib, mamin adati ora ono iku termasuk setengah saking adat ingsun al-kadzibu utawi goroh. Bukan kebiasaan saya. Saya itu orang jujur, saya orang baik, saya orang sosial. Makanya banyak penjahat sekarang, banyak penjahat itu bersosial untuk menutupi kejahatan. Orang ngaji ihya mesti ngerti begini nih. Jangan dikibuli. Orang kalau dikibuli itu nggak enak. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang masuk surga itu hatinya damai. Orang kalau dikibuli damai tidak damai, hatinya mengkel, hatinya kanggak. Orang dikibuli itu. Maka orang yang masuk surga itu pantasnya tidak menyakiti orang dan hatinya tidak mau dikibuli orang, karena dikibuli orang itu membuat hati menjadi kanggak, tidak salim, tidak damai hatinya.
Ya berjustifikasi saya ini orang jujur. Fa ini maka setuhune ingsun akhbartu iku ngabari supaya ingsun kum ing sira kabeh bikada kalawan mengkenen wa kadalan mengkonon min ahwalihi saking pira-pira kondisiye insan. Fakana maka ono apa kenyataan iku kamaku tu kaya oli ngomong supaya ingsun kan sudah aku membuktikan benar kan. Jadi berbaik-baik cari reputasi untuk kemudian bersikap jahat. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, demek lu ini